Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima dan artinya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu.
Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Luat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Lihatlah aku menunggu, ku siapkan hatiku. Ku berserah kepadamu, hidupku tak kau tebus. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 20 Agustus 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah dengan topik bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah, Roma 11 ayat 1 sampai dengan 2a, ayat 29 sampai dengan ayat 32. 2. Bazar Panitia Parheheon Ama 2023. Pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, Panitia Parheheon Ama akan mengadakan bazar produk UMKM Jemaat HKBP Mampang Perapatan. Marilah kita berpartisipasi dan mendukung kegiatan tersebut. 3. Pengurangan fotokopi warta jemaat.
Diberitahukan kepada jemaat dalam rangka penghematan biaya operasional Gereja HKBP Mampang Perapatan mulai hari ini Minggu 20 Agustus 2023, gereja akan mengurangi jumlah fotokopi warta jemaat. Dihimbau bagi jemaat untuk dapat melihat dan mengunduh warta jemaat dalam bentuk PDF yang sudah dibagikan di grup WIK masing-masing. 4. Pertanyaan WIK. Pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian WIK di WIK 1 di Tuan Rumahi Keluarga J. Sinaga, Boru Simbolon di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 1. 5. Penelahan Alkitab atau PHD. Rabu 23 Agustus 2023 pukul 10 WIB PHD Lansia. Kamis 24 Agustus 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Deborah. Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 19 WIB PHD Ama. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. 6. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 7. Kegiatan Pra Pesta Gotilon dan HUT 40. Dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun, panitia akan mengadakan beberapa kegiatan Pra Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun antara lain. Pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, panitia akan memberikan simbolis bantuan untuk 2 orang koster dan 1 orang satpam Gereja HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Kamis 28 September 2023 bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan malam hiburan. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket malam hiburan. Adapun harga kategori tiket yaitu VIP Rp Rp600.000, Silver Rp400.000 dan Bronze Rp250.000. 8. Peringatan HUT RI ke-78. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun akan mengadakan kegiatan lomba pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 mulai pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada setiap jemaat untuk dapat mengikutinya dan mendaftar melalui Nyonya Butar-Butar, Lia Boru Simangunsong atau Sintua WIK. Adapun kegiatan lomba antara lain dapat kita baca di lembaran warta. 9. Rapat HKBP Resort Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 akan diadakan rapat Resort HKBP Mampang Perapatan mulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu melalui surat undangan dan warta ini diundang kesediaan dan kehadirannya Parhalado Resort, utusan Sintua, pelayanan full timer, majelis perbendaharaan atau parartaun, utusan pengurus seksi-seksi, kononia, marturia dan diakonia, dan pengurus dewan-dewan koinonia, marturia, dan diakonia.
Adapun materi rapat adalah laporan pelayanan resort 2023, laporan keadaan keuangan resort 2023, program kerja resort 2024, anggaran resort 2024, dan Warnasari. 10. Jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. Dapat kita lihat di lembaran warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 12. Keuangan terlampir. Persembahan dan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Kau berikan padaku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah firman Tuhan yaitu tertulis dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal 11 ayat 1 sampai 2a dan ayat 29 sampai 32. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah, sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian bunyinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada muncul pertanyaan, apakah orang Israel masih dikasihi Tuhan karena penolakan-penolakannya, karena kemurtadan-kemurtadannya? Apakah Tuhan masih memilih atau tetap mengasihi yang telah pernah dipilihnya? Ada orang berkata, apakah kita masih perlu ke Yerusalem? Karena di Yerusalem itu pernah pusat keagamaan Yahudi. Terus ada lagi yang bertanya, apakah agama Yahudi harus dipertahankan sampai sekarang? Karena kita sudah, setelah Yesus sudah ada Roma Katolik, ada Protestan, ada Pentakosta, ada kita Lutheran, ada Calvinis. Apakah Yahudi masih eksis atau Yahudi Ortodoks yang enggak percaya sama Yesus? Terus ada yang bertanya, apakah memang hanya Israel umat pilihan Tuhan tidak boleh berubah, dan kita apa memang bisa di luar Israel itu dapat keselamatan? Terus ada beberapa yang menjawab, ya justru yang kita sekarang yang mendapat keselamatan, sedangkan Israel tidak lagi karena mereka telah menolak Yesus dan menyalibkan. Itu pertanyaan itu disampaikan kepada Paulus pada zaman jemaat Roma. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian inilah Paulus menjawab ke jemaat Roma, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Ya langsung saja jawabannya, Tuhan itu tidak pernah menolak. Seperti tema kita, Allah itu maha murah kasih. Masih Israel masih tetap bangsa pilihannya, nggak boleh itu dihapus dari sejarah
Alkitab Perjanjian Lama. Kau adalah umat pilihanku, kau akan kuberkati. Demikian kata Allah, katakanlah kepada orang Israel di padang gurun pada kitab Bilangan 6 itu kan. Nah jujur naik perditai sajolon setiap minggu, kalau nutup minggu selalu format kalimatnya pendeta itu kan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu satu pasang. Tapi berkat itu ada 3 pasang itu. Bukan satu kalimat panjang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ada keterangannya itu panjang. Baru pasangan kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat kedua. Baru ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 3 pasang. Banyak yang mengkritik itu, mengkritik Alkitab, terutama orang-orang filsafat dan sains. Apa bisa yang khususnya nomor 2 ini, doa nomor 3 itu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Padahal ruas itu pada waktu berkat langsung ada yang gini ya, kalau gereja karismatik, oh yang ini menerima berkat ini, atau orang di luar yang penerima jemaat langsung masuk karena sudah berkat ini katanya, lalu diangkat kan. Dan itu katanya hanya bisa disampaikan maling, nabi, pendeta. Kalau Sintua formatnya beda. Saya dipasu-pasu dari rambut turun di Batama hitam. Nah ikut dia. Kalau pendeta, kamu. Oh. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada manusia, ya matilah manusia itu, terbakar. Karena Paulus saja waktu di Damsyik itu cahaya aja langsung dia buta. Pada waktu Musa melihat Allah seperti semak yang terbakar api itu, malah dia enggak tahan. Kok bisa? Pendeta bilang, Tuhan menghadapkan wajahnya. Apa pernah Tuhan berhadapan wajah dengan manusia? Kata filsafat, enggak mungkin. Manusia itu fana, sedangkan Allah kekekalan. Enggak mungkin. Makanya saya sampaikan supaya ada paling tidak, oh gitu ya format kalimatnya gitu. Tapi nggak usah ditolak, soalnya itu sudah baku. Bahkan tidak boleh ditambah atau dikurangi, kata AKBP. Karena ada yang menambah, yang terakhir itu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia hanya menambah sekarang sampai lama-lamanya, dia seperti Tuhan. Membuat format baru kan. Tapi cuma itu yang ditambahinya, bukan ada lagi format keempat, atau Tuhan memberikan kesejahteraan dan keadilan. Kalau begitu hebat kan? Kalau hanya menambah sekarang sampai selama-lamanya, apa gunanya itu? Tapi yang saya sampaikan itu konteks di padang gurun, karena orang Israel butuh kepercayaan. Karena mereka bilang, Tuhan tidak memberkati kami lagi. Tuhan sudah menjauh dari kami. Kami kelaparan ini. Kami haus. Saudara kami meninggal kesakitan di padang gurun. Apa ada berkat Tuhan? Yang berkat Tuhan itu ada waktu kami di Mesir. Kami makan enak. Ada daging katanya. Di sini kami bermasalah. Tuhan telah meninggalkan kami. Baru Tuhan membilang kepada Musa, sampaikan kepada mereka, Tuhan masih memberkati. Nah, itu penguatan. Tapi format itu kita pakai sekarang karena itu yang tertulis dalam Alkitab. Kalau format sekarang kan dipasu-pasu di Batama ke pertiga-tiga. Ya, harusnya gitu kan. Dipasu-pasu di Batama ke pegawai negeri. Dipasu-pasu di Batama sudah ke perhalado. Alidang bui tawa sendiri kalau dibuat, wah ini formatnya berkatnya mengada-ada katanya. Padahal itu yang aktual. Ada di Opak Musai dibilang harus kau sampaikan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Karena ada ancaman-ancaman di situ. Jadi Tuhan ada masih pelindung. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, masih ada kasihnya. Karena apa? Karena orang Israel sudah menolak Allah. Bahkan enggak percaya. Bahkan Musa marah dari Gunung Sinai, dipecahkan ini Taurat. Karena mereka telah menyembah patung buatan dari emas. Yang seperti di Mesir dilihatnya. Maka Roma 11 ini menjelaskan hidup dalam kasih karunia, yaitu berkat dalam konteks Batak. Molo mamora, molo arong hagabiun hasangapon. Kan idona terpasu-pasu. Masa panen saya gagal dibilang berkat? Masa ternak saya enggak berkembang dibilang berkat? Enggak ada itu. Tadi di epistel tanah yang memberikan kesuburan, memberikan hasil. Mau lihat Tuhan di pasu-pasu hodohami karena Tuhan telah memberkati, memberikan hujan pada waktunya, matahari. Tetapi juga kita tidak boleh mengatakan saya tidak terberkati, karena lebih banyak lagi berkat yang lain dibanding yang 3 itu dalam konteks pemahaman Batak. Kalau saya tidak kaya, saya diberkati Tuhan enggak? Diberkati karena saudara diberi kesehatan, umur panjang kan, padahal enggak kaya. Kalau kalian enggak punya pangkat jabatan, diberkati Tuhan, diberkati. Karena saudara punya keluarga yang bahagia. Ido asa bentrokan, dan selalu searah pemikiran Batak dengan atau kesukuan itu dengan agama. Karena agama itu lebih luas, tidak sempit, tidak hanya orang Israel, tetapi Samaria, Judea sampai ke ujung dunia, Yunani, Yahudi, Asia, Afrika, Australia, bahkan ciptaan Tuhan, hewan dan tumbuhan juga diberkati Tuhan. Jadi soli Deo Gloria, semua harus memuji Tuhan karena diberkati Tuhan. Jadi jawab Paulus, ya saya kan orang Israel, ibu saya yang Yunani. Masa saya enggak diberkati Tuhan? Masa saya enggak dipilih? Walaupun dulu saya anti Yesus Kristus. Dan saya sendiri yang memerintahkan supaya Stefanus itu dibunuh, dilempari batu. Karena pikiran saya dulu, dia menghujat Allah. Penistaan agama, harus dihukum mati. Tetapi setelah dia menerima Yesus, dia merasa umat pilihan Tuhan. Demikian juga kita adalah umat pilihan Tuhan jika kita sudah menerima Yesus Kristus. Jadi anugerah berkat karya terbaik yang luar biasa dari Tuhan. Maka orang percaya harus memilih anugerah itu, sebab ada juga yang telah menolak, kata Paulus. Contohnya orang Israel, orang Batak juga ada yang menolak, orang Jawa juga ada yang menolak, orang Cina ada yang menolak. Istilah Paulus dia 7-8, yang kupingnya itu tidak mendengar, punya kuping tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tidak mengaku, seperti batu, menolak semua berkat Tuhan, ditolak. Keselamatan ditolak, berkat ditolak, dia enggak percaya. Dan kita kalau sudah meyakini Yesus dipilih, kitalah yang memperoleh berkat itu. Berkatnya cukup banyak. Kehidupan, sukacita, damai sejahtera, istri, suami, cucu, anak, gereja, saudara, seiman. Ini kita duduk bersama, perhalado, pendeta, itu berkat-berkat semua. Tidak serta-merta jika kita hanya menginginkan kekayaan, kemudian kita tidak kaya, kemudian kita berkata, Allah telah membuang saya. Allah tidak memberkati saya karena saya sakit. Enggak bisa juga. Karena berkat itu banyak sekali dibandingkan dengan apa yang kita alami sebagai manusia yang sangat lemah dan terbatas. Kita bagian dari istilah bahasa Batak, dakola sore gawe ale sore mago. Tidak hanya kesuksesan menjadi berkat, tetapi
penderitaan juga yang harus kita terima. Istilahnya Allah lego tajalo masudi bagietei sudi dong majalo sori mago dakolo sori gabi kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan, beban pikiran seperti itu. Tetapi yang mau dikatakan Paulus, bangsa-bangsa harus tetap bersyukur karena Allah sangat murah hati atas kemurahannya, atas kebaikannya, atas kesetiaannya. Jadi sekali lagi mau disampaikan Paulus, Israel juga masih tetap umat pilihannya sampai kapanpun. Karena Allah tidak mau mencabut yang telah disampaikan. Tetapi bagi sisa-sisa yang percaya, barak sudah tonglah. Tak sudah benasida, sisa-sisa. Ini yang bertulis hitam tebal ini judulnya di Alkitab kita sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya Israel? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Jadi saya ulang lagi, perlu ke Yerusalem, perlu hanya wisata saja rohani. Tapi bukan itu tujuan orang percaya. Itu kan cuma sejarah. Yerusalem Nebarido yang kita tuju. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Itu ayat 2a itu. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak pernah menyesal memilih baik Israel, baik Yunani, baik Ibrani, baik orang Batak, baik siapapun di dunia, enggak pernah menyesali. Tapi itulah visi misinya. Mau HKBP di Jakarta, mau di Sumatera, mau di luar negeri, tetap sudah ditetapkan Allah. Dan akan diberkati setiap saat. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Songok kita najulu oputa orang Batak sepele begu. Udah maju dulu enggak nomor baju-baju, membunuh orang, musuh dan liman, tidak ada kasih, selalu peperangan dendam antar kampung, lalu berencana untuk memusuhi orang. Sekarang terbalik kan? Yesus mengajarkan kasih, harus mengasihi, harus mengampuni, harus kesabaran, harus ketabaan, harus ketaatan, harus beribadah, harus setiap minggu bergereja, mengikuti pertanyaan, PA, berdoa, bernyanyi, ya seperti itu. Karena kita sudah ditetapkan jadi pemenang. Dahulu tidak taat kita kepada Tuhan, tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak paham tentang Roh Kudus, karena dibatasi hanya dinding kesukuan, dinding keterbatasan pendidikan. AKBP sudah terbuka, sudah tahu rumah sakit kesehatan, sudah tahu universitas, sudah tahu cara berpikir yang baik, sudah tahu mengelola keuangannya sendiri, sudah tahu mandiri daya teologi, mandiri di ekonomi gerejanya, mandiri di kepemimpinannya. Nah, itulah berkat Tuhan. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka karena kemurahannya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah kasih karunia. Itu teologi Paulus. Sola gratia. Grace, anugerah yang cukup besar, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, sebaik apakah kita. Seharusnya kita disalibkan, seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi karena kemurahan. Inilah teologi kemurahan ini. Dipilih, diberkati, disayangi, dimaafkan, diaju, dihasiholi, permudu-mudu, dibimbing terus setiap hari. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan, anugerah. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua.
Jadi artinya kita semua sebenarnya manusia yang tidak taat karena daging. Tapi itu harus dilatih. Jangan dong langsung lahir udah bagus, udah baik, enggak ada. Lahir kita di dalam daging. Lalu pikiran kita melawan, memberontak, tidak setia, ingin melakukan dosa, cemburu, iri hati, itu kan bau kedagingan itu. Jadi dilatihlah dari kedagingan dan hidup lama ke hidup baru. Rajin marminggu, kan? Bisa berdoa, bisa menyanyi, memuji Tuhan, maka perubahan di. Dan itu nggak bisa berhenti. Karena kalau kita berhenti, masuk lagi yang lama. Ada itu, lalu curiga, percaya tahayul, percaya mistik-mistik, nanti sikit-sikit sakit diguna-gunai orang. Enggak logis. Karena ada tradisi tahayul yang berkembang di segala suku itu dan segala negara ada. Yang mana mau kita kembangkan? Tahayul mistis, percaya setan apa percaya Yesus, yang penuh damai, sukacita, memaafkan. Nah, itulah kita duduk di gereja ini. Beroleh kemurahan Tuhan, berdamai dengan sesama, memahami karakter orang. Oh gini, psikologisnya begini. Dia orangnya itu yang negatif, dia nggak bersifat membangun. Kita lihat kan, kita doakan. Karena manusia itu rambut sama hitam, otaknya berbeda. Ada yang dikembangkannya hanya kecemburuan, ada yang sikap negatif, pengkhianatan. Orang Kristen nggak boleh. Orang Kristen harus orang baik, yang membangun, mendoakan, bersukacita kalau temannya sukses. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Inilah saudara-saudara, mungkin terlampau singkat penjelasannya, tapi setidaknya firman ini menjelaskan bahwa Israel masih tetap disayangi Tuhan. Walaupun kita tidak hanya berkilat di situ. Kalau perasaan kita kan kalau Israel perang kayak terlibat itu. Israel ini melawan Palestina, kita membela Israel. Kemudian agama Muslim membela Palestina. Padahal enggak ada hubungan kita. Mereka hanya peperangan politik, bukan peperangan ketuhanan. Alep pakai perasaan kita kalau udah Israel perang kayak kita membela gitu. Ya manusiawi juga lah. Kalau orang Israel kayak pitar-pitar kayak kita ikut gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Hanya hubungan sejarah. Ya puji Tuhan lah, kita akan berdiri sendiri, mandiri sendiri di dalam Tuhan. Gereja kita pertahankan, kita perjuangkan. Inilah mungkin renungan singkat untuk minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan Allah kepada semua umat ciptaan Tuhan di dunia ini. Tidak ada membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, tapi sama di hadapan Tuhan sebagai umat yang diselamatkan dari ketidaktaatan, dari pengkhianatan dan kemurtadan dan dosa. Inilah keluar biasaan Tuhan bagi kami dan kemurahan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa secara khusus dalam darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota untuk menguatkan iman kami untuk karya penyelamatan terbesar melalui Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke tangan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat yang tetap percaya, Tuhan setia. Angkat tangannya. Segala perkara dapat ku tangguh. Ada amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus menolong dan sahabat.
Menuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan, tak pernah gagal. Perkara dapat ku tangguh, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia.